Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hadirin yang muliakan Allah, ikhwah dan juga para santri yang saya muliakan, di malam hari ini kita akan menyambung pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat. Yang mana pembahasan kita ini antum simak ya. Ini masuk kepada sanggahan yang ke-8 dari syubhat yang ke-9. Artinya kita sudah mengambil ada 7 sanggahan. Nah, ini yang terakhir. Ya, karena sanggahan terhadap syubhat ke-9 itu jumlahnya ada 8 sanggahan. Sebelum kita membahas sanggahan yang ke-8 ini, itu dari kisah Dzatu Anwat. Ini kita akan menengok beberapa keajaiban sebenarnya. Ya, kalau kita mau berpikir gitu ya, namanya belajar kan harus dicerna ya, bukan cuma sekedar duduk terus lewat skip gitu. Berusaha untuk mencerna. Kita ketengahkan lagi dulu apa sih syubhat yang ke-9 itu? Itu ada di halaman yang ke-90 ya. Simpulannya bahwa di antara syubhat seputar tauhid ini adalah syubhatnya para pembela musyrikin, ya, yang menolak, mengatakan bahwa pelaku kesyirikan itu kafir. Ya. Nah, apa yang menjadi syubhat mereka atau sandaran mereka? Yaitu mereka membedakan antara pelaku kesyirikan di zaman Nabi SAW dengan pelaku kesyirikan dari orang-orang yang sudah mengaku Islam. Ya, mereka mengatakan bahwa orang musyrikin dulu itu mengingkari Al-Quran, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mendustakan Rasul, mengingkari hari kebangkitan, dan menuduh bahwa Al-Quran itu sihir dan seterusnya. Kenapa? Nggak bisa? Tapi di sini masuk sih. Coba. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan ke-record di sini. Kita nggak pusing terus-terusan. Ya, jadi ini coba ya, antum bedakan ya. Ini banyak yang salah paham di sini. Jadi kenapa mereka membela pelaku kesyirikan di zaman sekarang dengan mengatakan bahwa mereka itu muslimun, kesyirikannya tidak menjadikan mereka kafir? Karena alasannya bahwa pelaku kesyirikan yang ada di zaman ini itu beda katanya dengan orang musyrikin di zaman Nabi. Kalau orang musyrikin di zaman Nabi memang mereka kafir karena tidak beriman dengan Quran, tidak beriman dengan Nabi, mendustakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuduhnya sihir dan seterusnya. Adapun pelaku kesyirikan di zaman sekarang itu mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mau di sana tunduk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, beriman dengan Quran katanya. Kemudian juga beriman bahwa Muhammad utusan Allah. Ini syubhat gitu. Ya. Sehingga kalau kita nggak mendalami masalah ini, kita akan menganggap bahwa argumen mereka itu, oh benar ya, nggak bisa dianggap sebagai kafir, beda. Ya. Tapi sebenarnya, ya betul nggak argumen mereka itu yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar di zaman sekarang itu muslim dengan alasan tadi, benar nggak? Ya. Apa jawabnya? Coba, kamu Hilman, nah, paling senior, bangun. Kemarin sudah ditekankan khusus persoalan ini ya dalam mazhabnya para imam dakwah itu,
Ya, sebagai sanggahan dan sebagai jawaban dalam persoalan ini. Tahu nggak yang Ustaz maksud itu apa kira-kira? Nah, anaknya jangan suka ngelamun gitu. Kebanyakan ngelamun, ya, kebanyakan nasi tuh. Kebanyakan makan nasi jadi agak kosong otaknya. Jadi belajar itu harus jangan banyak makan sebenarnya. Bahkan kalau kalian nggak dikasih makan yang protes orang tua kalian. Betul nggak yang dikatakan oleh para pembela musyrikin itu? Kalau musyrikin sekarang, ya, mereka tidak kafir karena mereka beda dengan musyrikin di zaman Nabi. Musyrikin sekarang itu beriman dengan Al-Quran, percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan musyrikin dulu nggak beriman dengan itu semua. Ini musyrikin dulu itu kafir, sedangkan pelaku kesyirikan di zaman sekarang nggak bisa langsung dikafirkan dengan alasan tadi. Itu yang populer di, mohon maaf ya, di kalangan salafin. Nah, betul nggak coba? Kenapa? Enggak, jangan banyak-banyak. Ada kuncinya di situ, di syarah itu ada. Udah kita cantumkan di situ. Apa? Nah, case coba. Kafirnya orang murtad itu lebih parah. Ya. Daripada ini maksudnya. Bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah lebih tegak hujjah gitu. Dibanding dengan musyrikin di zaman Nabi yang belum beriman dengan la ilaha illallah gitu. Coba kita lihat tadi. Mana coba ya? Nah, di halaman 91 itu. Situ nukilannya di situ. Halaman 91 di alinea yang kedua. Ada Dok Ilman. Apa coba baca? Indah, Dafa Abdillah, alinea kedua. Kemudian yang kedua. Yang keras baca. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dalam muqaddimahnya terhadap syarah Kasyf Syubhat, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh halaman 19 menegaskan bahwa perbedaan ini semua bukan menyelamatkan mereka dari takfir, bahkan sebaliknya. Poinnya. Perbedaan ini justru menjadikan kekufuran mereka lebih berat dan lebih buruk daripada kekufuran musyrikin dahulu. Ya, justru perbedaan itu tidak menjadikan mereka selamat dari takfir. Wah, kita kan beda daripada musyrikin dulu. Musyrikin dulu itu memang mereka nggak beriman dengan Al-Quran. Loh, justru kamu yang sudah beriman dengan Quran, hujah Allah kepadamu sudah lebih tegak, gitu. Ya, kamu lebih nggak punya alasan karena sudah beriman dengan Quran, sudah ngucapin la ilaha illallah. Kamu lebih nggak punya alasan. Kamu sudah mengimani bahwa Muhammad utusan Allah. Alasan apa? Mereka memang tidak beriman. Gitu loh. Jadi dalam, ya, disiplinnya para imam dakwah, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah beriman dengan Rasul, sudah, ya, percaya dengan Al-Quran, kalau melakukan kesyirikan, setelahnya mereka itu murtad. Dan murtad itu lebih buruk kedudukannya daripada kafir asli. Itu. Cuman yang populer di kita ini sayangnya justru sampai sekarang masih ramai, dipegangin aja tuh. Ya, justru syubhatnya pembela musyrikin yang disebut dalam Kasyf Syubhat. Saya nggak ngerti gimana mereka membahas ini. Itu justru yang mereka ulangi itu untuk membela argumennya bahwa pelaku syirik akbar itu belum kafir. Justru yang syubhat yang diutarakan Syekh Muhammad. Lucu kan? Ini keajaiban yang sekarang ini. Ini ada 8 sanggahan, 7 sudah kita ambil. Ya, masing-masingnya itu cukup membantah syubhat mereka. Kita akan masuk kepada sanggahan yang ke-8. Sanggahan yang ke-8 ini juga keajaiban juga di zaman sekarang. Apa coba? Mereka jadikan kisah Datuk Anwar sebagai pembelaan untuk, ya, musyrikin zaman sekarang. Apa kata mereka? Lihat tuh kisah Datuk Anwar, Nabi aja nggak mengkafirkan mereka. Ya Allah. Padahal dalam Kasyf Syubhat justru kisah Datuk Anwar itu menjadi dalil bahwa orang yang melakukan kesyirikan
Ya, itu kafir. Apa sih kisah Zatu Anwat? Nanti kita bahas ya. Kita bahas nih, di halaman yang ke 115, sanggahan yang ke-8. Qala wa min ad-dalil ala dzalika aidan ma haqa Allahu an bani Israil ma islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dan termasuk dari bukti atau di antara dalil dalam persoalan ini juga, ya, maksudnya yang menyanggah syubhat yang ke-8 itu, syubhat yang ya ke-9. Adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Bani Israel di samping keislaman dan keilmuan dan kesalehan mereka. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami ilah seperti mereka memiliki ilah-ilah. Dan ucapan sebagian sahabat, ya, qaulu unasin minas sahabah, ij'al lana dzat anwatin. Buatkan untuk kami dzatu anwat. Ya. Fahalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersumpah, anna hadza nadhiru qauli Bani Israil, bahwa ucapan sahabatnya yang mengatakan buatkan untuk kami dzatu anwat itu persis seperti ucapannya Bani Israil, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi asal kisahnya itu apa? Pernah terjadi di masanya Musa. Ya, ketika Bani Israil ini selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Allah ceritakan itu dalam Al-Qur'an, ya, wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Kami selamatkan Bani Israil melewati lautan. Ya, Allah belah Laut Merah. Mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Ini pengikutnya Musa ini beriman kepada Musa, lihat mukjizatnya Musa, laut terbelah seperti gunung, ya. Lihat keajaiban kekuasaan Allah, Allah menangkan Musa daripada musuhnya Fir'aun. Ya, berarti mereka ini orang yang beriman atau enggak beriman? Tapi ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, selamat nih mereka di seberang. Fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Mereka pun melewati satu kaum, di situ kaumnya lagi iktikaf di berhalanya. Ya. Nah, apa kata pengikutnya Musa kepada Musa? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatin dong untuk kami ilah sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Ya, jadi kaumnya Musa minta kepada Musa untuk dibuatin apa? Ilah. Ilah itu apa? Tuhan. Seperti orang-orang yang lagi itikaf sama Tuhannya itu punya ilah, punya Tuhan yang mereka sembah. Ya, apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berangkat menuju Hunain. Hunain ini suatu tempat terjadi peperangan yang terkenal di sana. Sebagian sahabat Nabi yang baru masuk Islam itu ketika melewati ada pohon besar, namanya pohon sidr. Ya, kita itu pohon bidara. Pohon bidara di sana itu kayak beringin. Ya. Nah, sementara itu orang-orang musyrikin di masa itu punya kebiasaan sebelum berperang mereka gantungin senjatanya di pohon beringin. Pohon sidrnya Arab gitu. Pohon beringin orang Arab gitu. Pohon sidr. Tujuannya ngapain? Ngalap berkah lewat pohon. Nah, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini masih terpengaruh dengan kebiasaan lama. Ketika mereka berangkat ke Hunain, terus lewatin pohon beringin, pohon sidr ya. Mereka bilang sama Nabi SAW, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Buatin untuk kami pohon untuk gantungin senjata seperti biasanya kami dulu di masa musyrik dulu menggantungkan senjata sebelum berperang. Dengan perbuatan menggantungkan senjata sebelum berperang, ngalap berkah kepada pohon itu adalah kesyirikan. Jadi mereka minta untuk dibuatkan
ya, tempat mereka menggantungkan senjata sebelum berperang, ngalap berkah kepada pohon, padahal itu kesyirikan. Jadi mereka minta untuk melawan kesyirikan zaman Nabi. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi bertakbir mengingkari perbuatan mereka. Allahu Akbar. Kata Nabi, inna sunan, sungguhnya yang kalian minta itu adalah kebiasaan. Qultum walladzi nafsi biyadihi. Persis, ya, seperti yang dulu dikatakan oleh pengikut Musa kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan seperti dahulu mereka punya Tuhan. Jadi sampai sini. Ya, ini yang dimaksud dengan kisah Dzatu Anwat. Ya. Lihat halaman 116. Catatan nomor 72. Ya, yang nomor 72. Perhatikan yang 72. Perhatikanlah bab ini, bagaimana Imam Mujaddid rahimahullah menjadikan kisah Dzatu Anwat sebagai dalil bahwa seorang muslim bisa menjadi kafir dengan sebab satu ucapan yang dia lontarkan dengan lisannya. Perhatikan ya, jadi Syekh Muhammad justru jadikan kisah Dzatu Anwat sebagai dasar, sebagai argumen, ya, dalam mendukung pendapatnya yang menyanggah syubhat yang ke-9. Apa ya syubhat yang ke-9 yang tadi sudah saya utarakan? Yaitu para pembela musyrikin membedakan antara musyrikin di zaman Nabi dengan pelaku kesyirikan di zaman sekarang. Ya, maksudnya musyrikin di zaman Nabi ya kafir, karena nggak beriman dengan Nabi, nggak beriman dengan Quran, menuduhnya sihir. Tapi musyrikin zaman sekarang, kalaupun melakukan kesyirikan nggak kafir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah, mereka kafir. Di antara dalilnya kisah Dzatu Anwat. Gitu. Jadi ini poinnya. Jadi dalam mazhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru kisah Dzatu Anwat sebagai dalil akan kafirnya pelaku syirik akbar yang mengaku muslim. Tapi di kalangan Salafiyin enggak. Justru kita disangka dengan kisah Dzatu Anwat, kata mereka buktinya Nabi enggak ngafirin mereka. Nanti nih, setelah ini bab ini aku akan kaget lagi. Lebih kaget lagi. Nanti selama ini mereka belajar dari mana ya? Gitu. Nah, kita kasih menjolok kita malah di muslim. Ajaib Allah. Lihat ya. Kita baca dulu halaman 116 catatan nomor 72. Bagaimana Imam Mujaddid menjadikan kisah Dzatu Anwat sebagai dalil bahwa seorang muslim bisa menjadi kafir dengan sebab satu ucapan yang dia lontarkan dengan lisannya, walaupun dia tidak melakukan dan tidak meyakini. Ya, karena kan kisah itu sahabat minta untuk melakukan kesyirikan. Ya. Sahabat minta untuk melakukan kesyirikan. Ya. Begitu juga pengikutnya Musa minta untuk dibuatin Tuhan. Yang mana itu kesyirikan. Ya. Dan perhatikan juga bab setelahnya. Bagaimana musyrikin justru menjadikan kisah Dzatu Anwat sebagai dalil dalam menetapkan keislaman mereka. Ya. Jadi orang yang melakukan syirik akbar nih, ketika dibilang kamu musyrik nih, kamu melakukan ini nih, kamu muslim tapi kamu melakukan syirik akbar, sekarang kamu jadi musyrik. Ya. Nah, sebagian mereka berdalil membela diri, enggak, saya enggak musyrik. Di antara dalilnya apa? Kisah Dzatu Anwat. Ya. Apa katanya? Nabi enggak mengkafirin sahabat yang minta dibuatin Dzatu Anwat. Nanti kita lihat sanggahannya. Dan perhatikan juga bab setelahnya bagaimana musyrikin justru menjadikan kisah Dzatu Anwat sebagai dalil dalam menetapkan keislaman mereka. Dan terakhir perhatikan juga perkataan para pembela musyrikin yang berteriak siang dan malam bahwa pelaku syirik besar yang jahil masih muslim. Kata mereka, buktinya di kisah ini Nabi tidak mengkafirkan mereka. Itu yang mereka ucapkan. Maka jelaslah oleh kita bahwa sebagian orang yang membaca kitab ini tidak serius mempelajarinya, sehingga termakan syubhat musyrikin. Ya Allah, tetapkanlah hidayah tauhid bagi kami sampai perjumpaan denganmu. Kita masuk ke dalam bab yang ke-26, syubhat yang ke-10. Judulnya, tapi mereka tidak kafir. Ini sambungan dari kisah Dzatu Anwat. Jadi kesimpulannya dari kisah Dzatu Anwat, mereka membela diri, musyrikin bela diri.
Ya. Gimana bela dirinya? Di kisah ini Nabi tidak mengkafirkan sahabat katanya. Kok kalian malah mengkafirkan Nabi? Gitu. Pembelaan musyrikin juga nggak ketinggalan. Pelaku syirik akbar yang mengaku muslim itu nggak kafir. Buktinya kisah Datu Anwat. Ya, di situ Nabi nggak mengkafirkan. Ya, orang yang minta dibuatin Datu Anwat. Ini kesimpulan dari bab yang ke-26. Oke, baca lagi ya. Lihat kitabnya. Walakin lil musyrikin syubhatun ukhra yudluna biha 'inda hadhihi al-qissah wa hiya annahum yaquluna inna bani Israil lam yakfuru bidzalik. Wa kadzalika alladhina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dzat anwatin lam yakfuru. Tapi orang-orang musyrikin itu memiliki syubhat yang lain seputar kisah ini. Yaitu mereka mengatakan sungguhnya Bani Israel tidak menjadi kafir dengan sebab ucapannya itu. Ya, Bani Israel yang minta kepada Musa, buatin untuk kami Tuhan, katanya nggak kafir dengan sebab ucapannya itu. Begitu pula orang-orang yang berkata kepada Nabi, buatkan untuk kami Datu Anwat. Mereka tidak menjadi kafir. Sehingga dijadikan dalil ya bahwa orang yang melakukan kesyirikan yang besar nggak kafir. Tanggahannya atau sandarannya kisah ini. Nah, perhatikan ya. Jadi Syekh Muhammad justru menjadikan ucapan itu sebagai kebenaran atau sebagai syubhat? Sebagai syubhat. Sementara Salafiyin justru menjadikannya sebagai kebenaran. Iya, gitu, Pak. Anda nggak ngerti gimana mereka belajar, gimana mereka ngajarinnya. Apa enggak konflik batin itu? Atau justru selama ini belajar kashf syubhat skip aja, nggak diperhatikan petunjuk-petunjuknya. Ya, kita perhatikan sanggahannya. Kalau al-jawab an-naqul, maka sanggahannya adalah kita katakan inna Bani Israil lam yaf'alu dzalik. Jadi kenapa Bani Israil itu tidak menjadi kafir? Kata Syekh, ya memang mereka nggak sampai ngerjain, gitu. Mereka nggak sampai ngerjain itu, ya. Iktikaf, bikin Tuhan, kemudian iktikaf di Tuhannya. Nggak sampai mereka melakukan itu karena ada Musa yang mengingkarinya, gitu, ya. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu. Begitu juga para sahabat yang ikut di Hunain yang ngomong sama Nabi, buatin untuk kami Datu Anwat. Karena Nabi langsung mengingkari, mereka nggak jadi mengerjakannya, gitu. Wala khilafa fi anna Bani Israil law fa'alu dzalika lakafaru. Dan tidak ada pertentangan pendapat bahwasanya Bani Israil andaikan mereka kerjakan itu, mereka langsung kafir. Ya. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dzat anwat ba'da nahyihi lakafaru. Dan begitu juga tidak ada pertentangan pendapat bahwa orang-orang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat minta dibuatin dzat anwat, kalau mereka enggak taat kepada larangan Nabi dan tetap membuat Datu Anwat setelah adanya larangan itu, nggak ada perbedaan pendapat bahwa dia pasti langsung jadi kafir. Wa hadza huwal matlub, dan ini yang kita maukan. Jadi apa jawabannya, kesimpulannya? Mereka nggak sampai mengerjakan. Tapi musyrikin di zaman sekarang, maka nggak tepat mereka berdalil dengan kisah Datu Anwat. Nabi nggak mengkafirkan. Lah beda. Musyrikin sekarang sudah mengerjakan belum? Sudah. Ya. Sampai yang nyembahnya Roh Kidul, yang di Kemukus, ya, yang nyembah keris, udah ngerjain belum? Sudah. Ya. Kalaupun pelaku orang sahabat Nabi yang minta Datu Anwat nggak kafir, itu disebabkan karena nggak sempat apa belajar, nggak sempat melakukan. Ya, maka kias ma'al farid. Ente kiasin pelaku syirik akbar sekarang dengan musyrikin, dengan mereka yang minta dibuat Datu Anwat, jelas beda. Yang minta dibuat Datu Anwat nggak sampai melakukan. Ya. Sedangkan musyrikin yang kalian bela sekarang ini bahwa mereka itu katanya masih muslim,
Udah ngerjain belum? Ngerjain dan membela diri dan meyakini bahwa itu sebagai kebenaran. Bahkan setelah datangnya peringatan. Sama atau beda berarti? Sama beda berarti? Nah, ini mata yang ngelihat aneh nggak tahu nih dia nih ngerti apa enggak, nggak tahu. Sama beda Ki? Beda ya? Masih sama. Kadang ngelihat tatapannya kosong. Hasbiyallah. Ini pelajaran penting ya. Kita lihat ya catatan nomor 73. Halaman 118. Nah, siapa baca? Suaranya keras. Rifki baca Ki. 73. Maksud mereka karena Bani Israil tidak kafir dan sebagian sahabat yang mengucapkan ucapan itu tidak kafir, maka pelaku syirik besar yang jahil juga tidak kafir. Ini kata ya musyrikin sekarang dan pembela musyrikin. Berdaya dengan kisah Zat Anwar ya. Dan juga kisah Bani Israil yang minta dibuatin ilah. Akhirnya mereka berkesimpulan berarti pelaku kesyirikan zaman sekarang juga tidak kafir karena jahil. Lanjut. Seperti inilah akal-akalan mereka dalam membela musyrikin. Subhanallah wa ni'mal wakil. Tidakkah mereka lihat bahwa para sahabat yang mengucapkan ucapan itu ketika itu baru masuk Islam, bagaimana diterangkan di awal hadis? Jadi beda. Kenapa para sahabat minta dibuatin Zat Anwar? Di awal hadis dikatakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami ini kafirnya masih anget. Jadi masuk Islamnya baru. Jadi enggak begitu ngerti. Sedangkan pelaku kesyirikan zaman sekarang, apakah mereka orang-orang baru masuk Islam? Nah, beda kasusnya. Lanjut. Kedua, bagaimana orang yang baru masuk Islam kemudian minta dengan ucapannya sesuatu ukuran yang diperdebatkan hukumnya oleh ulama, kemudian tidak menjadi melakukannya karena Nabi melarang, mau disamakan dengan orang yang sudah bertahun-tahun di dalam Islam, kemudian melakukan ukuran yang disepakati seperti sujud pada selain Allah atau nazar dan menyembelih pada selainnya setelah sempurnanya syariat berabad-abad-lamanya. Artinya kok bisa sih akal kalian menyamakan antara dua hal yang sebenarnya berbeda? Ya, ini baru masuk Islam. Mereka pelaku syirik akbar zaman sekarang udah bertahun-tahun berislam. Kemudian yang dilakukan berbeda. Ya, yang dilakukan oleh sahabat yang baru masuk Islam ini cuma minta. Nah ini diperdebatkan. Minta melakukan kufuran diperdebatkan. Apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Gitu ya. Sedangkan yang dilakukan oleh musyrikin zaman sekarang, kesyirikan yang tidak diperdebatkan, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, minta-minta kepada selain Allah. Kok ini mau disamakan? Gitu. Paham di sini? Oke, lanjut. 74. Siapa yang baca? Kamu Abdurrahman. Yang keras suaranya. Ulama berselisih tentang ucapan mereka. Buatkan untuk kami dan Anwar sebagai mengatakan hukumnya syirik kecil. Nah ini yang tadi ya, perbuatan yang diperselisihkan oleh ulama tentang hukumnya, ya, yaitu minta melakukan, ya, perbuatan syirik. Apakah sudah jatuh kepada syirik akbar atau hukumnya masih syirik kecil? Lanjut. Sebagian mengatakan hukumnya syirik kecil dan yang lainnya mengatakan syirik besar berdasarkan ucapan Nabi yang merupakan permintaan sahabat untuk dibuatkan Zat Anwar dengan permintaan Bani Israil untuk dibuatkan ilah. Jadi sebagian ulama mengatakan ucapan sahabat yang minta dibuatin Zat Anwar itu syirik besar katanya. Kenapa? Karena Nabi menyamakan ucapan itu dengan ucapan Bani Israil yang minta dibuatkan ilah Tuhan. Lanjut. Tapi meskipun hukumnya syirik besar, mereka tidak kafir karena luput dari mereka hukum persoalan ini disebabkan baru masuk Islam, sebagaimana hal ini disebutkan pada lafaz hadis. Dan ketika itu kami baru saja masuk Islam. Jadi sekalipun menurut pendapat yang mengatakan bahwa ucapan minta dibuatin Zat Anwar itu adalah syirik besar, tetap saja para sahabat tidak kafir. Kenapa? Karena ada alasannya. Apa alasannya? Mereka baru masuk Islam.
Jadi alasan baru masuk Islam itu menjadi penghalang. Ya. Lanjut berkata Syekh Muhammad. Berkata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih rahimahullah, apa yang mereka minta bukan syirik kecil. Nah ini pendapat yang menguatkan bahwa ucapan sahabat minta dibuatkan Datuk Anwar itu hukumnya syirik besar. Tidak. Karena kalau hukumnya syirik kecil, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menamakannya dengan ucapan Bani Israel, bukan buatkan untuk kami berahi. Bahkan Nabi sampai bersumpah untuk itu. Jadi hukumnya syirik besar, sebagaimana permintaan Bani Israel juga syirik besar. Namun mereka tidak dikafirkan karena permintaan ini disebabkan mereka orang yang baru masuk Islam, dan mereka tidak sampai mengerjakannya dan tidak lancang langsung melakukannya, melainkan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perhatikanlah. Oke, jelas ya? Kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwa itu syirik kecil, selesai. Nggak dikafirkan karena memang syirik kecil. Yang jadi masalah bagi kalau ya pada pendapat yang mengatakan itu syirik besar. Ya. Tapi kenapa tidak dikafirkan? Karena mereka tidak sampai melakukannya dan mereka adalah orang yang baru masuk Islam. Nah itu keterangan ulama. Itu kalau kita jalan di atas keterangan ulama, nggak seperti ya mereka yang berdalil dengan kisah Datuk Anwar mengatakan pelaku syirik akbar tidak kafir, dalilnya kisah Datuk Anwar. Buktinya Nabi tidak mengkafirkan. Ini dari mana coba? Ngeri nggak coba antum lihat, ngeri nggak? Masalah tauhid ya terlalu menggampangkan sehingga akhirnya bukan tauhid yang dimaukan. Allahul musta'an. Dia lanjut ya, halaman 120. Walakin hadhil qissatu fi, akan tapi kisah ini mengajarkan kepada kita anal muslima balil alim qad yaqa'u fi anwa'i min asy-syirk, bahwa seorang muslim bahkan orang yang berilmu terkadang jatuh kepada jenis-jenis kesyirikan. Wa huwa la yadri anha, yang dia tidak ketahui. Ya. Wa tufidu luzumut ta'allum wa taharruz. Maka kisah ini mengajarkan perlunya belajar dan berhati-hati. Wa ma'rifatu anna qaulal jahil at-tauhid fahimna anna hadha min akbar al-jahl wa maka'id syaitan. Dan bahwasanya ucapan seorang yang jahil ya bahwa perkara tauhid itu kami sudah paham. Ya, ini adalah di antara kejahilan yang paling besar dan tipu daya syaitan. Jadi jangan menggampangkan masalah at-tauhid. Wa tufidu aidan, dan ia juga mengajarkan kepada kita annal muslimul mujtahid idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri, ya, bahwa seorang muslim yang berijtihad apabila dia mengucapkan ucapan kekufuran sedangkan dia tidak mengetahui, ya, fanubbiha ala dzalik, lantas diingatkan, fataba min sa'atih, dan langsung bertaubat saat itu juga, annahu la yakfur, bahwa orang itu tidak menjadi kafir, ya, kama fa'ala Bani Israil, ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil, walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini pelajaran penting di sini. Ya. Yang pertama, ya, bahwa kita jangan merasa aman dari kesyirikan. Kalau sahabat Nabi yang udah ikut bersama Nabi, berperang bersama Nabi, luput darinya beberapa persoalan tauhid. Ya, apalagi kita yang tidak bersama Nabi dan hidup jauh setelah Nabi SAW. Yang kedua, ya, bahwa ya, kapan seorang melakukan kesalahan kemudian diingatkan, kemudian dia taubat saat itu juga, la yakfur, dia menjadi kafir. Ya. Nah, ini berbeda gitu ya dengan orang yang justru mengatakan kalau ijtihad malah melakukan kesyirikan, ijtihad malah dapat satu pahala, jelas ini beda. Ya. Sedangkan di sini dikatakan dia cukup dikatakan tidak kafir kalau dia diingetin dan langsung tobat. Tapi kalau terus bertahan, kafir. Ya, kafir.
Seperti itu. Ya. Kemudian kata Syekh qala wa tufidu aidan annahu law lam yakfur fa innahu yughallaq 'alaihi al-kalam. Dan kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa meskipun dia tidak kafir, dia tetap harus ditegur dengan keras. Ya, yughallaq 'alaihi al-kalam taghlidan syadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sahabatnya minta dibuatin datuan wa, responnya Nabi itu keras. Allahu Akbar. Inna sunan qultu walladhi nafsi biyadihi kama qalat bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Nabi langsung samakan apa yang diminta oleh sahabatnya itu dengan apa yang diminta oleh pengikutnya Musa kepada Musa untuk dibuatkan bagi mereka ilah. Baik. Kita lihat catatan kaki berikutnya ya. Penjelasan yang ke-75, nomor 75 di halaman 121. Karena itu dalam agama ini disyariatkan seseorang minta perlindungan dan berdoa kepada Allah dari kesyirikan yang diketahui atau tidak. Ya, jadi kalau pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah bahwa seorang, bahkan seorang alim bisa keliru dalam persoalan ini dan terjatuh pada kesyirikan dan dia nggak sadar, berarti penting bagi kita untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dilindungi dari kesyirikan yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Ya. Allah Taala menceritakan doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya, kalau Ibrahim saja minta perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan anak keturunannya dari kesyirikan, ya, maka sudah sepatutnya kita juga minta perlindungan. Dan Nabi kita SAW juga berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku mengetahui, dan aku minta ampun dari apa yang tidak aku ketahui. Sudah hafal belum doa ini? Hafiz tak? Hafalin ya. Hafal? Gimana ini coba? Rahman. Abdul Rahman. Ya, doa mohon perlindungan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuh wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Itu tandain di buku hafalin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu dan mohon ampun dari kesyirikan yang tidak aku tahu. Ilman hafal? Ngapain aja? Ya, kalau takut hafal, kalau nggak hafal berarti nggak takut. Abdullah hafal? Coba baca. Ya, semua harus hafal. Apabila Nabi Ibrahim saja berlindung kepada Allah dari kesyirikan, dan Nabi kita SAW takut dari kesyirikan, apa pantas bagi kita tidak takut dari kesyirikan? Artinya kita harusnya lebih takut. Kalau nggak hafal doanya berarti nggak takut. Ya. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, siapakah yang merasa aman dari kesyirikan kalau Ibrahim saja tidak merasa aman? Ibrahim merasa aman nggak dari kesyirikan? Enggak. Makanya dia berdoa, wajnubni wal bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, sebuah doa yang seperti ini, dosa yang seperti ini bahayanya, dan seperti ini akibatnya. Apakah pantas seorang tidak mau tahu darinya dan tidak memperingatkan orang lain darinya? Baik, ini ada kisah bagus ya di catatan nomor 76, halaman 122. Ya, siapa yang baca? Kamu jihad baca. Yang keras. 76. Ucapan ini dikatakan oleh sebagian murid Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah pada saat pelajaran. Maksudnya ucapan apa? Anda tahu nggak ucapan ini maksud? At-tauhid fahimna. Kalau masalah tauhid kami udah kelar. Mau belajar lagi. Ngeremehin masalah tauhid. Lanjut. Dikisahkan bahwa ketika Syekh selesai
dari mengajarkan kitab tauhid dan menerangkan persoalan-persoalan di dalamnya. Beliau ingin mengulangi kembali di kali yang ketiga atau keempat. Murid-murid itu berkata kepada beliau, "Wahai Syekh, ajari kami kitab yang lain. Kami ingin belajar fikih atau hadis." Syekh bertanya, "Kenapa?" Mereka menjawab, "Persoalan tauhid kami sudah paham, kami ingin yang lain." Itu at-tauhid fahimna. Kalau urusan tauhid kami udah kelar, udah selesai. Udah kenyang katanya. Lanjut. Lalu Syekh berkata, "Beri aku waktu sampai aku pertimbangkan kembali persoalan ini." Setelah berlalu beberapa hari, beliau kembali mengajar dan tampak di wajahnya kegalauan. Para muridnya berkata, "Ada apa dengan Anda, wahai Syekh?" Syekh menjawab, "Sampai kepadaku berita yang membuatku gelisah bahwa ada sebuah rumah di Diriyah yang penghuninya menyembelih seekor ayam di pintu masuk untuk memperingati awal persinggahan mereka di rumah itu. Dan aku telah mengutus orang yang mengecek kebenaran berita itu untuk menunaikan tanggung jawab berkenaan dengannya." Keesokan harinya murid-murid itu bertanya, "Apa hasil cerita Anda kemarin, Syekh? Bagaimana kelanjutannya?" Syekh berkata, "Ternyata berita itu tidak benar. Yang benar ternyata si fulan menzinai ibunya." Murid-murid itu berucap, "Auzubillah, menzinai ibunya, auzubillah." Syekh Saleh Syekh Hafizahullah menerangkan, Syekh Muhammad membawakan kisah ini agar dimengerti bahwa ucapan persoalan tauhid kami sudah paham adalah di antara kejahilan yang paling besar dan tipu daya setan, karena mereka terperanjat dari dosa besar. Adapun syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, hati-hati mereka tidak mengingkarinya. Enggak. Jadi ketika diceritakan oleh Syekh, ya, alasan yang membuat dia galau hari itu sehingga tampak kemurungan di wajahnya, ada berita yang mengatakan bahwa seseorang ketika mau masuk rumah barunya nyembelih ayam untuk jin. Ketika Syekh menceritakan dosa yang merupakan syirik ini, muridnya diam aja, nggak terperanjat. Tapi ketika disampaikan, "Oh yang benar bukan begitu, ternyata si fulan menzinahi ibunya," baru mereka terperanjat. Padahal zina dosa besar, sedangkan kesyirikan kekufuran. Harusnya seorang lebih terperanjat dari kekufuran daripada perbuatan dosa besar. Berarti tauhid itu belum begitu tertanam dalam dada. Kita ngelihat misalnya berita orang larung saji, slow, ya. Tapi berita ya KKN, ya Jokowi misalnya main tunjuk keluarganya untuk menjabat ya posisi-posisi penting, menjadi pembahasan sekarang yang paling ramai di media-media sosial. Bahkan orang turun ke jalan seolah-olah itu dosa lebih besar daripada kesyirikan. Berarti sudah paham tauhid? Belum paham tauhid. Ngerti? Ya. Baik. Berarti selesai syubhat yang keberapa? 9. Nah, syubhat yang ke-9 dan 8 bantahannya, dan syubhat yang ke-10. 10 ini nyambung dengan ya sanggahan yang ke-8 terhadap syubhat yang ke-9. Nah, kita akan bahas bismillah pada pertemuan yang akan datang, masuk ke syubhat yang ke-11. Ini bab-bab terakhir, bab-bab pentingnya. Nah, ini yang paling jarang disentuh. Karena kebanyakan orang belajar di awal, di tengah udah gak ikut lagi. Kebanyakan gitu, belajar usul salasa, belajar kebanyakan kitab itu cuma di awal. Fikih pun juga toharo, masuk-masuk ke tengah itu udah hilang orang. Ya. Ini yang jarang disentuh bab-bab akhir. Ya, jadi insyaallah pelajaran berikutnya kita masuk ke yang bab yang 11 dan yang selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak, anak-anak?
Ya. Terkait tadi kisah Bani Israil. Apa? Terkait kisah Bani Israil. Ya. Pertanyaannya itu, bukankah kaum Bani Israil itu orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi? Terus mengapa minta kesembahan? Ya itu maksudnya memang kesyirikan yang terjadi di zaman dulu, semenjak awal terjadi kesyirikan itu dalam bentuk ya mencari perantara dalam beribadah kepada Allah. Memang kaum Nuh ketika menyembah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr menganggap bahwa 5 orang soleh itu bisa menciptakan. Bukan. Sama seperti kesyirikan di zaman Nabi. Kesyirikan yang muncul awal karena terjadi kesyirikan itu pun juga dari jenis tawassul. Ini tawassul dengan orang-orang soleh. Orang soleh disembah dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi ketika mereka minta dibuatkan ilah, itu maksudnya untuk beribadah kepada Allah, cuma perantaranya kesembahan selain Allah. Ya. Nah, itu. Jadi mereka minta itu ya, menganggap bahwa itu ya aman-aman aja. Jadi kekeliruan dalam masalah ini ya itu ya, bahkan terjadi pada orang-orang yang mereka sudah bersama Nabi, melihat mukjizat Nabi ya, di belahnya Laut Merah. Jika mereka aja bisa keliru, apa orang zaman sekarang yang nggak belajar dan nggak konsep dalam pelajari tauhid aman, nggak bakal keliru. Padahal kalau kemarin yang kita bahas masalah kan banyak itu persoalan-persoalan tauhid. Dalam Mufidul Mustafid kemarin terakhir tentang masalah thalabur rizq, ya, cari duit, ya, itu bukan alasan untuk seorang itu apa? Tidak menampakkan tauhid. Kalau dia tidak menampakkan tauhid dengan alasan ya, saya kalau nggak begini saya nggak bisa cari duit. Enggak uzur, bukan uzur itu. Itu kan masalah juga yang perlu kita ketahui, yang jarang luput dalam pelajaran ya masalah wala wal bara juga dalam kitab ya adalah fi mulati al-islam, masalahnya lain lagi. Ya. Artinya kalau kita nggak concern, ya, kita nganggap ini perkara yang sudah kelar, akhirnya terjadi seperti ini. Dialami oleh murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Justru ketika kita ini banyak berinteraksi dengan orang, ya, dengan bacaan, dengan tontonan, ya, atau berinteraksi dengan yang lainnya, kita butuh kepada pimpinan agama itu, agar kita bisa tahu di persoalan ini mana batasannya, itu sehingga tidak terjatuh kepada yang mungkar atau bahkan justru kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lagi. Ya, jadi itu perhatikan ya, nanti kalau ya perhatikan kitab ini ya, mumpung lagi pelajarin apa yang difahami, tanyakan biar nanti kita nggak keluar dari kitab kalau udah paham. Oke? Mungkin sekitar 2 pertemuan lagi ini selesai kalau memang nggak ada lagi. Oke, kita cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi